hormati para DPRD, Pak Imam, beserta pejabat fungsional dari Irfan dari Inspektorat, kemudian pejabat fungsional dari DPRD yang saya hormati, dari Polres Lahat, Pak Kapolres yang mewakili serta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ibu dari Forum Masyarakat Gunung Kerto, yang saya hormati Bapak Ibu awak pers, insan media, Bapak Ibu hadirin sekalian. Sebelum kita memulai rapat, karena rapat ini adalah rapat kami pemerintah daerah yang menerima Bapak Ibu untuk rapat di ruang off-room ini. Pertama tentunya beberapa aturan etika yang perlu kami sampaikan. Mohon ya tidak ada yang mendokumenkan sini. AP seluruh kumpul dulu ke Pol PP. AP seluruh Bapak Ibu ya. Kita mendengar langsung. Ya. Nah ini kan forum kami Bapak Ibu. Sekarang ini punya aturan kami. Kan Bapak tamu kami. Aturan itu ada aturan ya Pak. Iya. Bapak itu nggak buat aturan. Kami mati ke, tidak kami apa? Nah, saya pimpinan rapat sini Pak. Saya berhak dan ada minta dokumentasi itu kami mati ke. Salah ya. Udah kayak rejim aku baik. Oh, kan kita bicara di sini. Bapak itu. Ini keterbukaan publik Pak. Jadi sebab sekarang Bapak udah ikut aturan kami. Saya memberikan aturan sampai saya yang berhenti di sini. Aturannya apa? Aturan kami Pak. Mana Saya aturan di mana? Lihat kan. Lagi di sana saya mau dapat aturan. Apa aturan dari mulut? Aturan itu tertulis. Ini negara hukum. Lah ini Pak, ini kan makanya ini sudah dimatikan. Nah, mana lagi sini? Jangan kumpul situ. Udah, apa lagi? Coba sini yang dari depan sini, HP sini. Kita juga punya aturan. Bapak pakai aturan sendiri. Mana ya HP main masih diragukan? sudah ngomong. Sudah. Ya. Awas dalam keadaan mati semua HP. Ya. LPB tolong diawasi. Siap. Bapak Ibu, diam dulu ya. Saya ngomong jangan tidak ada bicara. Saya yang mengendalikan rapat di sini ya. Nah, ini. Cuma ada saya berikan kesempatan ngomong, jangan lupa ngomong. Ya, siapapun. Supaya tertib ini pelaksanaan kita bertemu pada pagi siang hari ini. Ya. Dan hari ini baru kami ketemu dengan Bapak. Bapak kira kami senang masuk di ruangan ini? Tidak. Kalau memang butuh dan memang ada yang harus disampaikan dengan ketegasan, kami masa aksi. Sampaikan di bawah. Putusannya apa? Jangan sosokan lah. Kami tidak. Matikan. Ya sudah, begini. Saya selaku Nanti Pak, nanti bicara. Matikan. Belum saya sempatkan bicara ya kan? Matikan dulu. Saya belum beri kesempatan untuk bicara ya. Saya sambung lagi ya. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan mengindahkan ya aturan yang akan kami sampaikan ya jadi ya terkait dengan kita tidak ada mendokumenkan terkait dengan pelaksanaan kita rapat siang hari ini ya. Nah tapi ya ada beberapa hal juga ya supaya ya pelaksanaan pertemuan kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Sebelum saya memberikan kesempatan untuk bicara ya, jangan dulu bicara ya. Nanti saya atur ya, saya mengendalikan. Nanti ada pertanyaan dari Bapak, Ibu ya, ada yang menanggapi ya. Jadi jangan seolah-olah seperti ya pertemuan kita ya istilahnya itu pembicaraan kita tidak ada ujung pangkal ya Bapak Ibu ya. Jadi ada perdebatan yang semestinya tidak perlu terjadi ya. Jadi mohon dengari semata-mata kami menyampaikan kebijakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Apa yang diinginkan, apa yang dimintakan oleh Bapak terkait dengan permasalahan di Desa Gunung Kerto, terutama terkait dengan pengelolaan dana desa. Sesuai dengan surat yang disampaikan kepada kami ya dari pihak Forum Masyarakat Gunung Kerto ya mereka Bapak Ibu demo sekali hari ini ya, terkait dengan hasil audit investigasi Inspektorat sampai saat ini tidak ada kejelasan seperti itu ke dalam surat ya.
Nah sekarang ya ada permasalahan lain tidak ya yang ingin disampaikan sebelum kami menanggapi ya terkait dengan pertanyaan ini secara tersurat. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami datang hari ini, dan ini bukan hari pertama, ini kelanjutan dari hari Kamis. Karena kami berasa hari Kamis kami tidak mendapatkan jawaban. Mungkin kami bohong karena kami jadi usul, kami dianggap tolol sehingga didengarti apa yang disampaikan oleh Bapak Asisten 1 yang katanya minta secara tertulis, padahal kami sudah sampaikan secara tulis. Jadi tertulis yang mau bagaimana lagi. Hari ini kami bertegas, kalau masih ada silakan dibagikan supaya mereka tahu apa yang menjadi tuntutan kita. Tuntutan masyarakat Desa Gunung Karto, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, yang pertama, tindak kepala Desa Gunung Karto yang telah terbukti melakukan maladministrasi dalam penerbitan berita acara kesepakatan musyawarah rencana peraturan desa tentang APBD tahun anggaran 2020 berdasarkan hasil audit inspektorat. Intinya, berhentikan dan kembalikan 80% dana desa yang sudah dicairkan. Karena ini bukti dari inspektorat maladministrasi. Jadi kalau ada penyimpangan di situ, kalau menurut kami artinya batal. Hanya entah kalau kami masih ada kepujahan. Kedua, tindak kepala desa yang telah terbukti melakukan penyimpangan dana desa korupsi berdasarkan hasil audit inspektorat karena di saat negeri ini sedang dilanda bencana non alam yang dinamakan COVID-19. Kepala desa masih sempat-sempatnya maling uang rakyat dengan mengakali APBDes. Tuntutannya berhentikan dan proses secara hukum. Ketiga, tindak secara tegas mantan camat Kikim Timur yang ikut serta dalam pemufakatan maling uang dana desa Gunung Karto dengan merusakkan lembar evaluasi tanpa syarat administrasi. Segera proses secara hukum. Terakhir, bila pemerintah Kabupaten Lahat mengabaikan poin tuntutan di atas, maka kami masyarakat Gunung Karto bersama BPD akan berkirim surat kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk kiranya dana desa Gunung Karto dihentikan penyalurannya karena permasalahan yang ada tidak mampu diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Lahat, padahal bukti penyelewengan dan penyimpangan sudah terbukti. Di bawahnya ada keterangan lagi, tunaikan BLT dana desa melalui mekanisme aturan yang berlaku. Dana desa milik rakyat, bukan kepala desa, apalagi camat. Rakyat berdaulat, pemimpin amanah. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 tambahan lagi. Rekan-rekan dari kepolisian masyarakat Desa Gunung Karto. Jadi untuk kami sampaikan bahwa kita menegakkan aturan tidak dengan melanggar aturan. Itu prinsip. Ya. Aturan yang berlaku di lingkungan pemerintah Kabupaten Lahat sama dan berlaku di lingkungan pemerintah Republik Indonesia. Jadi aturan itu ditetapkan dan dilaksanakan sesuai aturan dan bukan sesuai dengan keinginan. Itu pertama. Yang kedua, dalam pelaksanaan aturan ini sudah dilaksanakan oleh inspektorat, sudah ditindaklanjuti. Ya. Kami melakukan pemeriksaan seperti Bapak Ibu ketahui, sudah dilaksanakan ekspos dengan pihak kejaksaan, dan kami tentunya sudah melaksanakan tahapan-tahapan selanjutnya. Tapi tahapan ini tentu tidak bisa sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian, karena kami bekerja sesuai dengan prosedur. Ya. Nah, kalau kami tidak menanggapi, itu baru salah kami. Itu harus dipegang. Tindak kades dan tindak camat ya yang melakukan administrasi ya kan. Nah ini ya barangkali ya perlu ditambahkan lagi dari inspektorat untuk menanggapi ini ya, kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Asisten, kawan-kawan dari Gunung Karto yang kami hormati. Pertama, sebetulnya secara pelaksanaan tugas audit investigasi sudah selesai, dan audit investigasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat adalah dalam rangka memenuhi permintaan kejaksaan. Jadi terkait dengan permintaan audit investigasi atas permintaan kejaksaan, sebetulnya kami tidak memberikan rekomendasi apa-apa, karena temuan yang kami muat di dalam laporan hasil audit investigasi itu diserahkan kepada pihak, apakah akan ditingkatkan ke penegakan hukum ataukah dimungkinkan kalau memang mereka tidak bersedia dikembalikan kepada Pemda. Nah, sesuai dengan berita acara hasil ekspos kesepakatan antara Inspektorat tim ekspos dengan Pak Kajari pada saat kita ekspos di tanggal 2 November 2020 yang lalu, itu Pak Kajari menolak untuk ditingkatkan atau diproses hukum terkait dengan hasil LHP kita terhadap pengaduan masyarakat Gunung Kerto, antara lain dengan alasan yang pertama, nilai kerugian keuangan negara yang diperoleh itu tidak efisien bagi Pak Kajari, oleh Kajari untuk dilakukan penuntutan, karena untuk penuntutan beliau mengatakan bahwa sekitar 100 sampai 200 juta, sedangkan kerugian keuangan negara hanya 23 juta sekian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa mereka memegang telet dari Kejagung terkait dengan bahwa untuk tahun berjalan, anggaran tahun berjalan itu belum dilakukan penegakan hukum, sehingga dari pernyataan penolakan dari Kejari tersebut, maka beliau merekomendasikan melimpahkan kembali penanganan dari kasus Gunung Kerto ini kepada Pemda, yang antara lain sebetulnya tanpa saya jelaskan lagi di media pun ini sudah diekspos. Pertama, pembinaan tentunya, kemudian apa yang dituntutkan tadi termasuk kepada camat, kemudian terkait dengan regulasi di dalam pengangkatan dari perangkat desa itu masuk di dalam kesepakatan tersebut. Sehingga dalam hal ini saya merespon apa yang disampaikan oleh masyarakat Gunung Kerto, setidak-tidaknya apa yang menjadi berita acara kesepakatan, poin-poin tersebut antara lain dimintakan kepada Pemda untuk melakukan pembinaan penyelesaian terhadap kasus Gunung Kerto. Nah, tentunya dalam hal ini secara tindak lanjut, yang pertama terkait dengan adanya kerugian keuangan negara punya konsekuensi secara hukum, ya. Silakan kalau ada para pihak menguji ya, terkait dengan kebijakan kami kalau ada yang salah di situ. Artinya sudah jelas ya, ini tidak usah dipertanyakan lagi. Kalau hasil dari audit inspektorat ya, mulai tahapan ekspusnya ya, kemudian koordinasi dengan pihak kejaksaan ya, mana masuknya ranahnya kan administratif atau mana ranahnya ditingkatkan di situ ya, ini sudah jelas disampaikan oleh pihak inspektorat. Tidak ada kami yang lindungi Bapak Ibu ya kan, tidak ada kami kepentingan sini, tidak ada kami keberpihakan di sini ya. Kami independen ya, karena kami tidak mau ada konsekuensi hukum ya. Salah kami mengambil kebijakan di sini kan ya, yang ruginya kami ya. Ada para pihak yang akan ingin keturunkan kami ya kan ya, makanya kami berhati-hati berpijak kepada aturan ya. Makanya kami menjelaskan juga pada Bapak Ibu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Lagi-lagi aturan. Itulah yang menyelamatkan kami Bapak Ibu. Kami tidak mau ya kan ya melaksanakan kebijakan itu di luar aturan ya. Nah, kemudian ya sudah ditanggapi juga tadi oleh inspektorat terkait dengan tindakan ya yang dilakukan terkait dengan maladministrasi ya terhadap kades dan camat ya, lebih mengarah kepada hal yang administratif. Ini merupakan kewenangan ranahnya ya secara teknis DPMD ya.
Jadi ya dengarkan Bapak Ibu ya, DPMD akan menjelaskan ya terkait dengan sanksi administratif ini. Kami silakan. Ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-bapak sekalian, Asisten 1, Inspektur dan Kepala Dinas DPMD, dan Bapak-bapak kepolisian yang masih istiqomah menjaga jalannya aksi nanti hari ini. Yang kami sampaikan tetap tidak berubah-ubah, karena kami sudah seringkali mengunjungi inspektorat, sudah seringkali juga kami menguji dalil dari tim audit inspektorat. Karena yang kami tanyakan, ya apa yang kami suarakan dan apa yang kami pikirkan. Karena yang kami rasakan di desa tidak akan bisa dirasakan oleh bapak-bapak sekalian di sini. Jadi kalau kata Bapak DPMD tadi, mudah-mudahan tidak ada unsur pribadi. Menurut saya korupsi itu bicara tentang pribadi. Bersih dari korupsi itu tanggung jawab warga negara pribadi. Jadi nalar berpikirnya mohon diperbaiki Pak, supaya nggak salah paham. Saya menguji dari inspektorat bahwa sekali lagi yang kami tanyakan itu bukan lagi bicara tentang LHP segala macam, tapi tindak lanjut dari hasil audit. Karena menarik, dari apa yang dipaparkan tadi bicara maladministrasi, tim audit menyatakan secara tegas berdasarkan Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi negara. Tentang administrasi negara ada tidak kata maladministrasi di situ? Ada tidak? Jadi memutuskan suatu putusan, ini belum betul Pak, belum apa? Memutuskan suatu putusan yang tidak ada katanya di situ. Di situ mengatur tentang penyalahgunaan wewenang. Itu benar kata Bapak DPMD tadi itu. Pak Imam tadi cerdas itu. Larangan melampaui wewenang, larangan mencampur adukan wewenang, larangan bertindak sewenang-wenang. Tidak ada bicara maladministrasi di situ. Maladministrasi diatur di Ombudsman. Kami tidak sedang melapor ke Ombudsman. Kami sedang melapor ke inspektorat. Saya bacakan kata Ombudsman itu apa arti maladministrasi. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian dan pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian material dan atau imaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan. Jadi ketika kami diputuskan maladministrasi, kami serasa kami ngadu ke Ombudsman. Putuskan secara lantang. Kepala desa kami ini kan jelas. Bapak tim audit bilang apa? Membuat peraturan desa tentang APBD seakan-akan dan seolah-olah dibuat, padahal tidak. Berarti kan bohong. Nomor BPD dibuat oleh Kades, berarti kan itu apa namanya? Nah, putuskan diri masuk kategori apa, sehingga dalil itu bicara tentang ada tidak kerugiannya dari niatan dia melakukan melawan hukum itu. Ya jelas banyak. Kami contohkan yang tadi dibilang tidak signifikan. Ukuran bangunan 40 juta, 59% dia ngambilnya. Itu baru 40 juta. Di 2020 ada 178 juta jembatan gantung. Ada 126 penerima BLT. Ada 40 juta biaya untuk posyandu. Apakah itu diaudit? Harusnya, logika sederhananya, kalau BPD melapor di situ ada katanya indikasi pemalsuan dokumen, periksa dong hasil dari dokumen yang dia buat. Ada tidak kerugian? Mentang-mentang yang diadukan itu hanya jembatan beton, tidak signifikan. Dalil yang kami sampaikan, kami waktu itu melaporkan kedua tempat. Pertama ke kejaksaan, kedua ke inspektorat. Kejaksaan yang pertama mempunyai rasa untuk merespon secara cepat, responsifnya luar biasa. Inspektorat lambat. Akhirnya apa? Ada tembusan ke kami penyerahan berdasarkan MUU. Berarti kan sudah diserahkan. Adapun hasil dari inspektorat audit diekspos bersama kejaksaan, ya itu baru terserah yang bersangkutan. Kami tidak bisa intervensi.
Orang mau ekspos kok, mau saling ngasih tahu ini hasilnya. Tapi bicara rekomendasi, apa? Maladministrasi itu apakah cukup? Udah dia ngebohong, udah dia buat-buat secara melawan hukum, sewenang-wenang yang bukan kewenangannya. Masa teguran sekali? Di mana nawarnya? Ini ratusan juta. Ini lagi COVID. Jadi yang kami sampaikan, maladministrasi itu apa? Coba jelaskan. Sehingga rekomendasi yang direkomendasikan kepada kepala desa bukan hanya sebatas bicara tentang teguran, ada kerugian di situ. Jadi Bapak minta takut dipertonkan. Bicara dalil ini saja, saya rasa, ayo kita berdebat tentang aturan. Ketika DPNS menyatakan ada beberapa tahapan-tahapan, ada teguran secara lisan dan lain sebagainya. Ya memang aturan itu harus dilalui, harus ada tahapannya. Tapi apakah DPMD tahu bahwa ini, pola-pola semacam ini sudah berlangsung lama? Apa baru tahu? Singkat saja Pak, ya kan realnya apa? Ya, supaya ada jalan titik tapi temunya. ya sampai Bapak. Kalau pengam ya ngomong. Singkat lagi Pak. Ya, kan? Jadi tuntutan kami adalah maladministrasi itu harus tegas. Oke, ya saya akan. Kedua, bicara tentang kerugian 23 juta tidak signifikan kata kejaksaan. Kata kami signifikan. Kami tidak minta kadis itu dipenjarakan, diproses. Apa iya 23 juta itu cukup ditegur secara lisan? Di mana nalarnya? Itu uang rakyat. Uang kalian coba dipaling di rumah 23 juta. Apa bisa secara teguran lisan? Ini uang rakyat. Wajar tidak mau divideokan. Jadi kesimpulannya, ya, tidak kami indahkan apa yang tadi disampaikan karena berdasarkan aturan yang berlaku, Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa di situ tegas. Ketika BPD tidak mengesahkan rancangan peraturan desa tentang APBDes, pemerintah desa hanya bisa memakai operasional desa. Tidak keseluruhan. Berarti apa? Di situ sudah dipaksakan. BPD tidak menyetujui karena tidak pernah ada musdes. Camat malah mengiyakan lembar evaluasi yang tanpa syarat. Apa itu yang dinamakan regulasi, tatanan, aturan? Gimana? Jadi singkatnya, jawab dalil ini berdasarkan aturan, bukan berdasarkan kata Bapak tadi keinginan. Karena keinginan kami bicara tentang aturan. Bukan apa kata Bapak yang terhormat, mungkin kata Bapak atasan atau Bapak yang mana saya tidak tahu. Mungkin itu silakan dijawab lagi, karena kami rasa apa yang disampaikan tentu ini kami jadikan bahan untuk kami menuntut 4 poin yang hari ini kami sampaikan. Karena di saat pandemi hari ini 23 juta kami belum lagi melapor jembatan beton. Emang kita mau? Ya cukup ya Pak ya. Ya diulang-ulang kali ya disampaikan. Oh iya, di depan nanti saya ulangi lagi kalau nggak puas. Ya cukup, matikan dulu itu. Matikan dulu ini. Ya. Jadi Bapak menanyakan terkait dengan maladministrasi. Dari penjelasan maladministrasi tadi, ya di situ menimbulkan ya terkait dengan hal yang material dan imaterial. Ya sudah jelas Pak di situ. Kalau Bapak menyebutkan terkait dengan maladministrasi, Bapak sendiri kan baca tadi. Itu kan ombudsman. Iya, Bapak pernah mengambil itu istilah ini berulang-ulang kali ya Bapak Ibu sampaikan. Itu persepsi kamu ya. Kita tidak perlu baca. Saya tidak usah bicara. Ini anak di rumah nanti. Ya, semuanya kita bawah dari Guru Bapak Guru. Ya. Ya, sudah kalau kamu tidak senang ya kan, kami sudah menyampaikan prosedur. Silakan kamu menemukan upaya lain. Ya, silakan. Ya, kamu melakukan upaya lain. Ya. Iya. Silakan menempuh upaya lain ya. Catat dari asisten 1. Ya guys, bubar, tidak ada kesepakatan. Hampir chaos. Tidak ada kesepakatan guys.
Memang nih ada inspektorat yang kumangkungan mau kades kami itu. Sabar, sabar, sabar. Banyak Kalau ada satu hari. kades kami itu nggak tahu salah Pak Kades kami itu inspektorat memang tegas melindungi itu Pak Kades kami itu. Asal udah kamu dan memang tegas. Hanya itu salah Pak. Masuk kuburan tuh pejabat dan rakyat sama baik kain putih selembar. Sadar. Hanya kami tidak lanjuti jawaban kamu. Hanya dia tahu tidak sesuai kehendak kamu. Dia tahu tidak sesuai kehendak kamu tuh.